Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Anautami dengan NIM 23034200033. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah Islam Aplikatif yang diampu oleh Ustadz Zaim Al-Mubarak. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang berkembangnya Islam di Indonesia. Kenapa sih kita membahas itu? Tujuannya adalah untuk mengetahui model apa yang cocok digunakan di negara kita, yaitu negara Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Pada saat ini diperkirakan bahwa jumlah umat muslim mencapai 207 orang. Proses islamisasi di Indonesia telah berlangsung selama berabad-abad dan terus berlanjut hingga saat ini. Islam menjadi sebuah kekuatan yang berpengaruh melalui serangkaian gelombang dalam berjalannya sejarah. Namun, juga benar bahwa penerapan agama Islam di Indonesia pada saat ini memiliki karakter yang beragam karena setiap wilayah memiliki sejarah tersendiri yang dipengaruhi oleh sebab-sebab yang unik dan berbeda-beda. Jadi, model-model pemahaman Islam yang ada di Indonesia pun beragam. Menurut anggota Dewan Pertimbangan Presiden Ki Haji Ahmad Hashim Muzadi atau Ki Hashim melihat secara garis besar ada 3 pola pemahaman dan model pemikiran Islam di Indonesia, yaitu tekstual, moderat, dan liberal. Model pemahaman Islam yang pertama yaitu model pemahaman Islam secara tekstual. Adalah sebuah pemahaman murni. Jadi, agama dipahami dan dikerjakan sesuai bunyi teks secara lafziah maupun harfiah. Paham ini sangat kaku dan tidak mau menerima pengertian yang berbeda. Yang kedua yaitu ada pola Islam moderat. Istilahnya, kita yang membuat sendiri, namun ada dasar hukumnya dan tidak menyimpang. Model ini mengakomodir perkembangan keadaan tanpa menggeser prinsip dan mikotnya. Nah, model inilah yang dipakai oleh para ulama kita zaman dulu ketika mengislamkan Nusantara dan mengislamkan orang kafir. Mereka memakai prinsip muta'addiyin, tegak lurus tapi tidak ekstrim. Dan model yang ketiga yaitu pola pemahaman Islam liberal. Paham ini berkaitan tentang orang Islam yang dalam menjalankan agama disesuaikan dengan keadaan. Jadi, Islam yang menyesuaikan keadaan. Menurut saya sendiri, model pemahaman Islam yang cocok diaplikasikan di Indonesia adalah Islam moderat. Menurut jurnal yang saya baca dari Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, volume 12 nomor 1 tahun 2021, menerangkan bahwa corak keberislaman yang baik adalah menjadi muslim yang moderat, toleran, saling menghormati, tidak saling menyalahkan, bersikap terbuka, tidak menyatakan paling benar sendiri, dan bersedia berdiskusi maupun berdialog. Dengan sikap moderat seperti ini, umat Islam menjadi model dalam berkehidupan, bermasyarakat, bernegara, menjadi damai harmoni antara umat Islam dan negara. Pada hakikatnya, agama membawa pesan damai dan aman. Oleh karena itu, mengatasnamakan agama, melakukan tindakan anarkis atau kekerasan sangat tidak dibenarkan. Agama Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian. Melakukan kekerasan dengan dalih atas nama membela agama tidak sesuai dengan misi agama dan tidak sesuai dengan prinsip Islam yang cinta damai dan menebarkan sikap saling kasih sayang antar sesama manusia. Moderasi Islam di Indonesia dibentuk oleh proses pergulatan sejarah panjang umat Islam Indonesia. Dua organisasi besar yang berperan adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kedua organisasi ini sudah malang melintang memperjuangkan moderasi Islam di Indonesia. Oleh karena itu, keduanya patut disebut institusi yang sangat penting dalam mengantar proses moderasi di negeri ini. Kedua organisasi merupakan organisasi keagamaan yang aktif merawat dan melebarkan jaringan untuk menyangga moderasi Islam. Bahkan sebagai organisasi yang terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama atau biasa kita disebut NU sangat penting memainkan peranan dalam mengusung ide-ide keislaman yang toleran dan damai. Jadi kesimpulan dari vlog ini adalah model pemahaman Islam yang cocok digunakan di Indonesia adalah Islam moderat. Yang kedua, organisasi yang bisa kita ikuti atau yang menurut saya sendiri saya dukung yaitu organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
Cukup sekian video pada kali ini, dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.